Selamat pagi, siang, malam, Pak Riza dan Pak Dwi. Saya R. Ananda Rahmadani akan mempresentasikan hasil dari kertas kerja ujian akhir semester untuk mata kuliah Entre 1 dan Entre 2. Pada tugas nomor 1, temanya adalah keunggulan si cepat sebagai jasa pengiriman di Indonesia. Permasalahannya yaitu perkembangan zaman yang sudah sangat pesat ini membuat banyaknya suatu ide baru, seperti halnya jasa pengantar barang. Jasa pengiriman barang menjadi salah satu andalan masyarakat di Indonesia untuk mengirimkan barang ke daerah yang sangat jauh. Banyaknya jasa pengiriman di Indonesia yang membuat masyarakat bingung untuk menggunakan jasa pengiriman mana yang lebih baik. Oleh karena itu, terjadilah persaingan bisnis antara jasa pengiriman si cepat dengan yang lain. Pada value proposition canvas, yang pertama ada gains, yaitu pengiriman yang tepat waktu. Yang kedua ada menjaga barang supaya sampai dengan aman. Dan yang terakhir pengiriman tidak terdapat kendala. Pada gain creatorsnya, yang pertama yaitu mempermudah mengirimkan barang. Yang kedua ada pengiriman yang cepat. Dan yang terakhir ada barang terjamin aman. Pada pains, yang pertama terhambat saat pengiriman. Yang kedua kondisi barang yang rusak. Dan yang ketiga lokasi kurir tidak dapat dilacak. Pada pain relieversnya, yang pertama memastikan gudang paket bekerja tepat waktu. Yang kedua, memeriksa kondisi barang sebelum dikirim. Dan yang ketiga, memastikan sistem IT bekerja dengan baik. Pada value proposition sebelah kiri, si cepat merupakan salah satu jasa pengiriman yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Si cepat dapat mengirimkan barang ke daerah yang sangat jauh dengan jumlah yang banyak. Pada customer segmentnya di sebelah kanan, yang pertama membeli suatu barang, yang kedua memasukkan alamat yang disetujui, yang ketiga memilih jasa pengiriman barang yang tersedia, yang keempat memilih waktu pengiriman sesuai dengan ongkir yang tersedia, dan yang terakhir menunggu barang sampai di tujuan. Selanjutnya, pada kolom problem, yang pertama yaitu pengiriman yang lambat, yang kedua kondisi barang yang rusak, dan yang ketiga kurir tidak dapat diketahui keberadaannya. Untuk kolom solusinya yaitu menciptakan jasa pengiriman yang diandalkan, yang kedua terdapat tempat untuk packaging barang yang aman, dan yang terakhir selalu mengupdate sistem IT-nya. Pada key metrics, yang pertama yaitu kunjungan website, yang kedua bekerja sama dengan perusahaan e-commerce, dan yang terakhir promo pada ongkos kirim. Pada kolom unique value proposition, yang pertama terdapat promo, yang kedua pengiriman yang cepat, yang ketiga website yang mudah digunakan, dan selanjutnya pada kolom unfair advantage, bekerja sama dengan perusahaan atau e-commerce, dan yang terakhir bekerja sama dengan toko swalayan. Pada channels, yang pertama yaitu iklan pada sosial media atau televisi, dan yang terakhir kolaborasi dengan toko terkenal atau e-commerce. Pada customer segment, yang pertama yaitu seluruh kalangan masyarakat, yang ketiga perusahaan yang memproduksi barang jadi atau mentah, dan yang terakhir ada e-commerce. Untuk kolom early adopters, yaitu kalangan yang membutuhkan jasa pengiriman barang. Pada cost structure-nya, yang pertama ada maintenance system, yang kedua melakukan advertising, yang ketiga gaji karyawan, dan yang terakhir maintenance pada aplikasi dan website. Untuk kolom revenue streams, yaitu jumlah barang dan berat dari setiap paketnya. Pada tugas nomor 3, untuk yang jobs to be done, yaitu pengiriman lebih cepat, pain, kondisi barang yang rusak, gain, pengiriman yang tepat waktu, pain relievers, memeriksa kondisi barang sebelum dikirim, dan yang terakhir, gain creators, yaitu pengiriman yang cepat. Untuk tiga hal prioritasnya adalah pengiriman yang cepat, memeriksa kondisi barang sebelum dikirim, dan yang terakhir, kondisi barang yang rusak. Pada aktivitas yang pertama, pengiriman lebih cepat lebih penting daripada sistem yang mudah digunakan. Dan selanjutnya, pengiriman lebih cepat lebih penting daripada terdapat fitur yang baru dengan total yaitu 6 poin. Yang kedua, sistem yang digunakan tidak lebih penting daripada pengiriman yang lebih cepat. Dan yang kedua, sistem yang mudah digunakan sama pentingnya terhadap fitur yang baru. Total poinnya ada 3. Dan yang terakhir, terdapat fitur yang baru tidak lebih penting daripada pengiriman lebih cepat, sama pentingnya terdapat fitur baru sama pentingnya dengan sistem yang mudah digunakan. Dan total poinnya yaitu ada 3. Dari keseluruhan ini, total poinnya ada 12, dan yang paling unggul yaitu pengiriman lebih cepat. Selanjutnya, aktivitas 2,
pada barang terhambat saat pengiriman tidak lebih penting daripada kondisi barang yang rusak. Dan selanjutnya, barang terhambat saat pengiriman sama pentingnya dengan lokasi kurir tidak dapat dilacak dengan total poin 3. Selanjutnya, kondisi barang rusak lebih penting daripada barang terhambat saat pengiriman. Dan kondisi barang rusak lebih penting daripada lokasi kurir tidak dapat dilacak dengan total poin 6. Yang terakhir, lokasi kurir tidak dapat dilacak sama pentingnya dengan barang terhambat saat pengiriman. Dan selanjutnya, lokasi kurir tidak dapat dilacak lebih penting daripada kondisi barang yang rusak dengan total poin 5. Untuk pada aktivitas yang kedua, kondisi barang yang rusak memiliki keunggulan dengan 6 poin. Selanjutnya, aktivitas 3, pengiriman yang tepat waktu sama pentingnya dengan menjaga barang supaya sampai dengan aman. Dan selanjutnya, pengiriman yang tepat waktu juga sama pentingnya dengan pengiriman tidak terdapat kendala dengan total poin 4. Selanjutnya, menjaga barang supaya sampai dengan aman sama pentingnya dengan pengiriman yang tepat waktu. Dan selanjutnya, menjaga barang supaya sampai dengan aman sama pentingnya dengan pengiriman tidak terdapat kendala dengan total poin 4. Yang terakhir, pengiriman tidak terdapat terkendala sama pentingnya dengan pengiriman yang tepat waktu. Selanjutnya, pengiriman tidak terdapat kendala sama pentingnya dengan menjaga barang supaya sampai dengan aman. Dengan total poin 4. Dan secara keseluruhan pada aktivitas ketiga, poinnya sama semua. Untuk aktivitas keempat, memeriksa kondisi barang sebelum dikirim, sama pentingnya dengan memastikan sistem IT bekerja dengan baik. Dan memeriksa kondisi barang sebelum dikirim lebih penting daripada memastikan gudang paket bekerja tepat waktu, dengan total poin yaitu 5. Selanjutnya, memastikan sistem IT bekerja dengan lebih baik tidak sama penting dengan memeriksa kondisi barang sebelum dikirim. Dan selanjutnya, memastikan sistem IT bekerja dengan baik tidak sama penting dengan memastikan gudang paket bekerja tepat waktu, dengan total poin 2. Dan yang terakhir, memastikan gudang paket bekerja tepat waktu sama pentingnya dengan memeriksa kondisi barang sebelum dikirim. Dan memastikan gudang paket bekerja tepat waktu lebih penting daripada memastikan sistem IT bekerja dengan baik dengan total poin 5. Untuk aktivitas yang kelima, pengiriman yang cepat lebih penting daripada mempermudah mengirimkan barang. Dan pengiriman yang cepat sama pentingnya dengan barang terjamin aman dengan total poin 5. Selanjutnya, mempermudah mengirimkan barang sama pentingnya dengan pengiriman yang cepat. Dan mempermudah mengirimkan barang tidak lebih penting daripada barang terjamin aman dengan total poin 3. Dan yang terakhir, barang terjamin aman sama pentingnya dengan pengiriman yang cepat dan barang terjamin aman lebih penting daripada mempermudah mengirimkan barang dengan total poin 5. 3 hal prioritas yang dipilih untuk dianalisis resikonya. Yang pertama, kondisi produk dapat rusak sama pengiriman. Yang kedua, persaingan antar jasa pengiriman. Yang ketiga, pengiriman yang lambat. Pada tabel resiko, yang pertama ada product risk, yaitu situasi yang mungkin terjadi adalah kondisi produk dapat rusak selama pengiriman dengan bobot risiko 20%, dengan probabilitas yaitu 3. Hasil dari bobot dikali probabilitas yaitu 60. Selanjutnya dari customer risk, situasi yang mungkin terjadi, barang tidak sesuai dengan pesanan, dengan bobot risikonya 20%, dengan probabilitas kemunculan risikonya 3, dan bobot dikali probabilitas yaitu 60. Selanjutnya, pada market risk, situasi yang mungkin terjadi yaitu persaingan antar jasa pengiriman dengan bobot risiko 10%, dengan probabilitas kemunculan risikonya 4, dan bobot dikali probabilitas yaitu 40. Selanjutnya, pada product risk, situasi yang mungkin terjadi yaitu pengiriman yang lambat dengan bobot risiko 10%, dengan probabilitas kemunculan risikonya 3, dan hasilnya yaitu 30. Yang selanjutnya, customer risk, yaitu situasi yang mungkin terjadi, alamat yang dituju tidak sesuai, dengan bobot risiko 20%, dengan probabilitas kemunculan risikonya 3, dan hasilnya 60.
Untuk yang terakhir, market risk, yang situasi yang mungkin terjadi yaitu penawaran terhadap promo atau hal lain yang kurang diminati oleh masyarakat. Bobot resikonya 20%, probabilitas kemunculan resikonya 3, dan hasilnya 60. Selanjutnya, pada tabel hipotesis, untuk yang pertama, kondisi produk dapat rusak selama pengiriman. Deskripsinya adalah barang dapat rusak mungkin dikarenakan oleh penumpukan pada gudang atau saat berada di kendaraan logistik. Pada objektif eksperimennya, memperhatikan tata letak penyimpanan barang saat akan diantar. Key result-nya, yang pertama, penumpukan barang, dan yang kedua, melakukan pengecekan barang secara berkala. Yang kedua, persaingan antar jasa pengiriman. Hipotesisnya adalah terjadi persaingan terhadap promo yang ditawarkan atau pada kinerja perusahaan dalam pengiriman barang. Objective of eksperimennya menawarkan promo. Key result-nya melakukan promosi dan berkolaborasi dengan perusahaan e-commerce atau tokoh terkenal. Dan yang terakhir, pengiriman yang lambat. Hipotesisnya adalah barang yang diantar tidak sesuai dengan deskripsi pengiriman yang tertera. Objective of eksperimennya penyortiran barang. Key result-nya melakukan penyortiran barang sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, pada penentuan alat uji, yaitu pada objective of eksperimennya, yang pertama memperhatikan tata letak penyimpanan barang saat akan diantar. Key result-nya penumpukan barang. Yang kedua, melakukan pengecekan barang secara berkala. Jenis ujinya yaitu observasi. Yang kedua, persaingan antar jasa pengiriman. Key result-nya melakukan promosi dan berkolaborasi dengan perusahaan e-commerce atau tokoh terkenal. Jenis ujinya yaitu survei kepada masyarakat. Dan yang terakhir, pengiriman yang lambat. Key result-nya melakukan penyortiran barang sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Jenis ujinya yaitu observasi. Terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.